Di negeri ini kita sujud, di negeri ini kita tahajud, di negeri ini kita wirid, dan di negeri ini pula kita akan ditahlili, dihauli, diziarahi. Menyadari itu semua, maka menurut Kiai, menjaga negara sejatinya menjaga agama. Mencintai kepada negara sejatinya juga mencintai agama. Sungguh bodoh mereka-mereka yang klaim bela agama, klaim tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengangkat isu-isu ingin menegakkan syariat Islam, tapi justru dengan merusak kehidupan berbangsa bernegara. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka sadar? Sekian banyak negara Timur Tengah, awalnya mereka berjuang, katanya ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Awal mereka berjuang, katanya ingin menegakkan negara Islam, ingin menegakkan syariat Islam. Tapi apa jadinya? Hancur lebur. Yaman perang saudara, Suriah perang saudara, Libya perang saudara. Hari ini kita melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril muhajjalin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan pengasuh, para kiai serta bunyai di lingkungan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, semoga senantiasa panjang umur, sehat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ketua Yayasan Sabilur Rasyad dan seluruh pengurus yayasan yang sangat kami hormati, semoga dalam mengemban amanah menjaga yayasan, mengembangkan yayasan, memajukan yayasan, senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat, ada Pak Lurah, ada Pak RW, aparat, ada TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas, semoga Karangbesuki aman, Sukun aman, Malang aman, Indonesia aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para asatidz yang sangat kami muliakan, pengurus, para santri yang kami cintai, kami sayangi, adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai santri untuk senantiasa menjaga agama, menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjaga masyarakat yang mana kita ada di situ. Saudara-saudara, santri adalah generasi muda yang sadar suatu saat dia akan menggantikan peran dan posisi para masyayikh, para kiai. Santri adalah generasi muda yang mengetahui sepenuhnya
bahwa kiai adalah orang-orang yang dipilih Allah, mewarisi ilmu Rasulullah SAW, juga mewarisi akhlaknya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Dengan mondok bertahun-tahun, santri mengetahui, membuktikan, dan merasakan hidup bersama dengan para kiai. Dan selama sekian tahun itu pula, santri melihat, santri mengetahui, tidak ada kiai yang meninggalkan salat. Tidak ada kiai yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada kiai yang ikut aliran sesat. Bahkan santri tahu, para kiai, para masyayikh, meskipun mereka pribumi, meskipun mereka orang-orang Nusantara, mereka ajam, tapi santri tahu, ratusan kitab kiai mengerti, membaca, dan memahami. Bahkan tidak sedikit kiai yang diberi kemampuan Allah untuk tasnif dan taklif, mengarang sekian banyak kitab dengan berbahasa Arab. Santri tahu itu semua. Bahkan kalau di lembaga-lembaga tertentu terlalu saklek, santri tidak ikut aturan, langsung dikeluarkan. Santri nggak bayar SPP, langsung dikeluarkan. Beda jauh dengan sikap kebijaksanaan para kiai. Kalau ada santri kurang mampu dan akhirnya nggak bisa bayar SPP, bukan malah dikeluarkan oleh kiai, tapi malah dipersilahkan tetap mondok, tetap thalabul ilmi, tetap ikut menikmati fasilitas yang ada tanpa biaya apapun. Makan pun juga ditanggung oleh kiai. Itulah ulama, itulah kiai, seperti yang dirasakan, diketahui oleh para santri. Kitab Ihya menyatakan, al-ulama humul ladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama sejati, kiai sejati adalah mereka-mereka yang memandang umat, memandang santri dengan pandangan penuh kasih sayang. Saudara-saudara, para santri rahimakumullah, santri adalah kader muda yang senantiasa ikut kiai, manut kepada kiai, takzim kepada kiai, dan mahabbah dengan kiai. Karena dengan cara itulah akhirnya para santri kelak juga akan diangkat menjadi kiai. Tanpa adab kepada kiai, tanpa takzim kepada kiai, tanpa manut kepada kiai, tanpa mahabbah kepada kiai, tanpa i'tiqad sahih kepada guru, sulit rasanya santri akan dibarokai Allah. Sulit rasanya santri akan diangkat derajatnya oleh Allah, akhirnya menjadi ulama. Idzil fata hasba iqatihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Sejauh mana, setinggi mana kader anak muda santri diangkat derajatnya, itu sebanding dengan sejauh mana dia takzim, adab, berakhlak, manut
beriktikad sahih dengan gurunya. Malam ya'taqid lam yantafi'. Santri yang tidak punya iktikad sahih kepada gurunya, akhirnya nggak berakhlak, nggak beradab, nggak manut, maka dia nggak akan mendapat kemanfaatan dari ilmu yang dia pelajari, kecuali benar-benar sudah menyatakan permohonan maaf dan guru akhirnya meridhoinya. Karena itu anak-anakku para santri, tetap berkomitmenlah bersama kiai, berkomitmenlah ada di belakang kiai, manut kiai, beradab kepada kiai, bermahabbah kepada kiai, takzim kepada kiai. Insya Allah kelak Anda juga akan diangkat Allah menjadi kiai. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, para santri rahmakumullah, kiai di samping alim dan berakhlakul karimah, mewarisi ilmu dan akhlaknya para nabi. Karena kiai itu rata-rata orang Nusantara. Kiai rata-rata orang pribumi. Mereka sadar betul, mengerti sepenuhnya bahwa mereka tercipta dari bumi pertiwi Indonesia. Jasad mereka berasal dari saripati tanah Indonesia. Dilahirkan oleh ibu berkebangsaan Indonesia. Dirawat oleh orang tua yang berkebangsaan Indonesia. Dari kecil sampai besar, sampai tua, para kiai kita semua sadar, yang kita makan, makanan yang berasal dari bumi Indonesia. Yang kita minum, air yang bersumber dari bumi Indonesia. Yang kita hirup, udara oksigen yang ada di Indonesia. Sungguh kiai adalah orang-orang alim yang menyadari betul tidak bisa lepas dari Indonesia, tidak bisa mengingkari Indonesia, tidak bisa mengkhianati negara dan bangsanya. Oleh karena itu, para santri, ikut kiai bukan hanya ilmu yang kita dapat, bukan hanya akhlak yang kita dapat, tapi jiwa patriotisme, jiwa wataniyah, nasionalisme, cinta tanah air juga akan kita dapat. Makanya tidak ada pesantren anti NKRI. Tidak ada kiai yang mendoktrin anti Pancasila. Tidak ada kiai yang mendoktrin anti UUD 45. Tidak ada kiai yang mengajarkan mengolok-olok kepala negara. Tidak ada kiai yang mengajarkan ujaran kebencian, adu domba kepada bangsanya sendiri. Oleh karenanya, pastikan kita para santri, masyarakat, panutan kita adalah kiai, yang kita ikuti adalah kiai, supaya kita tidak mendapat doktrin, tidak terpapar dengan paham atau ideologi atau gerakan yang pada akhirnya bisa mengancam kedaulatan negara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka atas kesadaran
bela agama dan bela negara. Bagi kiai, bagi masyayikh, bagi Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim As'ari, juga masyayikh yang lain. Bagi beliau-beliau, juga untuk kita semua, membela negara, sejatinya membela agama. Di negeri ini kita sujud, di negeri ini kita tahajud, di negeri ini kita wirid, di negeri ini kita baca Quran, di negeri ini kita tahfidz Quran, di negeri ini kita ngaji kitab kuning, di negeri ini kita berjuang, mengajar, di negeri ini kita makan, hidup, beraktivitas. Di negeri ini pula kita akan mati dikebumikan. Dan di negeri ini pula kita akan ditahlili, dihauli, diziarahi. Menyadari itu semua, maka menurut Kiai, menjaga negara sejatinya menjaga agama. Mencintai kepada negara sejatinya juga mencintai agama. Kalau mencintai agama, bagian dari kesempurnaan iman, maka cinta tanah air juga bagian dari kesempurnaan iman. Hubbul waton minal iman. Sungguh bodoh mereka-mereka yang klaim bela agama, klaim tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengangkat isu-isu ingin menegakkan syariat Islam, tapi justru dengan merusak kehidupan berbangsa bernegara. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka sadar? Sekian banyak negara Timur Tengah, awalnya mereka berjuang, katanya ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Awal mereka berjuang, katanya ingin menegakkan negara Islam, ingin menegakkan syariat Islam. Tapi apa jadinya? Hancur lebur. Yaman perang saudara, Suriah perang saudara, Libya perang saudara. Hari ini kita melihat di Palestina juga sedang perang, Afghanistan perang saudara. Itukah yang kita inginkan? Tentu tidak. Kiai-kiai Indonesia bisa memadu, membuat chemistry yang sangat indah, maslahat, barokah, manfaat luar biasa antara semangat beragama dan semangat nasionalisme. Menurut Kiai, Anda tidak bisa nasionalis sejati ketika Anda tidak benar-benar beragama. Dan Anda tidak bisa menjadi pengamal agama yang sempurna tanpa punya rasa nasionalisme. Anda tidak bisa berhablum minallah secara sempurna kecuali Anda juga berhablum minannas. Anda tidak bisa berhablum minan nas dengan sempurna kecuali Anda, kita semua juga berhablum minallah. Dengan adanya dua-duanya jalan, semangat agama jalan, semangat nasionalisme jalan, di Indonesia seperti yang diajarkan, dicontohkan Kiai itu, kaum nasionalis mereka mengerjakan salat, dan kaum santri, kaum agamis, mereka juga punya semangat bela Pancasila. Dan ketika itu yang terjadi, maka tidak akan terjadi benturan antara agama dan nasionalisme. Ketika tidak benturan, dua-duanya bisa berjalan seiring, maka majunya agama, kuatnya Indonesia, majunya Indonesia,
kuatnya Indonesia juga diikuti dengan semakin maju dan kuatnya agama. Oleh karena itu, maka Mbah Hasyim Asy'ari dengan para masyayikh yang lain rapat dan memutuskan mengeluarkan resolusi jihad bahwa meskipun NKRI berdasarkan Pancasila, meskipun NKRI berdasarkan UUD 45, nama negaranya pun tidak langsung dengan nama Islam. Lambang negaranya pun tidak langsung dengan lambang negara Islam. Namun karena Ki Hasyim mengerti amannya RI, amannya Islam, majunya RI, majunya Islam, dan di RI ini pula Allah titipkan ribuan jutaan aset milik Islam. Sungguh ratusan makam wali ada di NKRI. Sungguh puluhan ribu pesantren madrasah diniyah TPQ ada di NKRI. Sungguh hampir 1 juta masjid ada di NKRI. Sungguh 100.000 hafid Quran lebih ada di NKRI. Sungguh ulama a'lam, ulama yang alim-alim ada di NKRI. Sungguh jamaah haji umroh terbanyak dari NKRI. Dari itu masyayikh Mbah Hasyim mengerti betul sejatinya mempertahankan kedaulatan RI sama dengan menjaga Islam itu sendiri. Maka dikeluarkanlah resolusi jihad bahwa bela negara RI yang berdasar Pancasila ini hukumnya wajib bagi orang Surabaya ketika itu dan wilayah sekitar Surabaya. Berangkat ke Surabaya bersama Bung Tomo melawan nikah, hukumnya fardu ain. Bagi wilayah yang agak jauh kayak Blitar, Mbah Hasyim menghukumi fardu kifayah atas resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa bela negara wajib, 10 November wajib, mempertahankan kemerdekaan wajib, kalaupun mati, mati syahid dengan keyakinan jihad wajib. Kalaupun mati syahid, yang jamin syahid Mbah Hasyim Asy'ari. Maka ribuan santri berbondong-bondong datang ke Surabaya dengan membawa senjata seadanya, pedang golok, bambu runting, celurit, dan yang lain-lain. Mereka nggak takut mati. Mati nggak apa-apa. Demi NKRI mati syahid. Yang berfatwa Mbah Hasyim Asy'ari. Kita tahu ada cerita sangat heroik. Si Cak Asy'ari Banser berani memanjat di atas gedung, lalu memanjat tiang bendera Belanda. Kita tahu bendera Belanda itu atas merah, tengah putih, bawah biru. Dia panjat, lalu dia robek yang biru, tinggal merah putih, merdeka. Kayak begitu semangat jihad para santri. Dan kita meskipun tidak sezaman dengan Mbah Hasyim Asy'ari, harus mewarisi semangat ngaji, semangat beribadah, semangat bertolabul ilmi, semangat berakhlak, semangat berahlus sunnah wal jamaah, dan semangat bela negara NKRI harga mati. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Enggak usah didengar, enggak usah direken
abaikan saja statement dari siapapun, pendapat siapapun, fatwa siapapun, ceramah siapapun, mau jenggotnya sakilan sak meter, kalau sampai fatwanya tentang NKRI, fatwanya tentang bela negara, beda dengan Mbah Hasyim Asy'ari, abaikan saja. Beda dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, abaikan saja. Beda dengan Mbah Wahab, beda dengan Mbah Bisri, beda dengan Kiai Makhrus Ali, yang semuanya menyatakan NKRI harga mati. Ustadz siapapun yang berpendapat beda, abaikan saja. Kenapa perlu diabaikan? Kalau dia berfatwa merasa alim, yang nggak ada apa-apanya kealimannya dibanding Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau dia berfatwa merasa menjadi pejuang di NKRI, nggak ada apa-apanya perjuangannya dibanding Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau dia berpendapat begitu, merasa untuk bela Islam, nggak ada apa-apanya andilnya dalam membela Islam dibanding Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lain-lain. Santri ikut kiai, santri ikut ulama, baik dalam hal hidup beragama, berakhlak, berbudaya, berbangsa dan bernegara. Insya Allah dengan begitu, selamat kita di dunia, selamat pula kita sampai di akhirat nanti. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu kiai. Kalau belum bisa jadi kiai, jadilah santri. Anak yang sadar akan menggantikan peran kiai, ngajine sing tenanan. Kalau jadi santri nggak mungkin, karena repot kadung nikah, repot kerja. Jadilah mustami', seminggu sekali, 2 kali, ikutlah ngaji bersama kiai. Kalaupun itu nggak mungkin Anda repot jadi pejabat, atau lagi tugas di luar Jawa, minimal muhibbin, minimal mencintai kiai, mendukung perjuangan kiai, ikut mencintai, ikut mungkin mendanai perjuangan para kiai. Jangan sampai menjadi orang nomor 5. Jadi kiai tidak, nyantri juga tidak, mustamek juga tidak, muhibban mencintai, mendukung juga tidak. Malah ngeruweti, fatahlak, Anda akan lelah.